Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali. Alhamdulillah, semoga teman-teman dalam keadaan baik ya. Baik, sebelum kita belajar bersama, kita berdoa dulu ya. Yuk, kita berdoa bersama-sama. Ikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tematik 3, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Ya, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang satuan waktu pada jam dan bersatu di lingkungan masyarakat. Baik, langsung saja ya, kita bahas yang pertama, yaitu satuan waktu pada jam. Nah, pada satuan waktu pada jam, kita harus ingat betul bahwa satu hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Lalu 1 menit sama dengan 60 detik. Dan 1 jam sama dengan 3600 detik. Ya, dihafal ya teman-teman rumus-rumus ini. Baik. Selanjutnya, pada jam itu terdapat jarum-jarum. Yang pertama yaitu jarum pendek. Jarum pendek menunjukkan jam. Lalu ada jarum panjang. Jarum panjang menunjukkan menit. Ada juga jarum yang menunjukkan detik. Namun biasanya pada jam-jam seperti ini, pada jam dinding atau jam tangan, jarumnya biasanya kebanyakan didapati hanya 2 saja, yaitu jarum pendek dan jarum panjang. Nah, teman-teman, jarum pendek menunjukkan jam. Jarum yang menunjukkan jam atau jarum pendek akan berpindah dari satu angka ke angka yang lain. Setiap angka bernilai 1 jam. Sedangkan satuan waktu pada jam ada yang dinamakan jarum panjang. Jarum panjang menunjukkan menit. Sama seperti jarum pendek, jarum yang menunjukkan menit atau jarum panjang juga akan berpindah dari satu angka ke angka yang lain. Setiap angka bernilai 5 menit. Jika pada jarum pendek, setiap angka bernilai 1 jam. Namun dalam jarum panjang, setiap angka bernilai 5 menit. Ya, bagaimana cara membaca jam? Perhatikan ya contoh-contoh berikut. Jika jarum panjang menunjukkan angka 12, ya, dan jarum pendek menunjukkan angka 2, maka ini dibacanya jam 2. Selanjutnya, jika jarum panjang menunjukkan angka 12 dan jarum pendek menunjukkan angka 3, maka ini dibacanya jam 3. Demikian seterusnya teman-teman. Jika jarum panjangnya ke angka 12, lalu jarum pendeknya menunjuk ke angka 4, maka jam 4. Jarum pendeknya ke angka 5, maka jam 5. Lalu jarum pendeknya ke angka 6, maka jam 6. Kalau membaca jam setiap 1 jam, itu yang
jarum panjangnya tidak akan beranjak dari angka 12. Ya, yang beranjak itu adalah jarum pendek, maka itu pasti nilainya 1 jam. Baik, lanjut teman-teman. Membaca jam. Nah, bisakah kalian membaca jam? Jam berapakah ini? Baik, caranya membacanya adalah yang pertama, kita lihat jarum pendeknya. Jarum pendek menunjuk ke angka 2. Selanjutnya, kita lihat jarum panjangnya. Nah, untuk membaca jarum panjang atau menghitung berapa ya ini jarum panjangnya, kita mulai dari angka 12. Jadi menghitung menit dimulai dari angka 12. Baik, langsung kita hitung ya. 12 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5. Ya, berapa langkah ya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jarum panjangnya adalah 5 dikali 5 menit, karena setiap langkahnya dari satu angka ke angka yang lainnya itu nilainya 5 menit. 5 kali 5 sama dengan 25. Maka ini adalah jam 2:25. Baik, selanjutnya teman-teman, jam berapakah ini? Seperti biasa, kita baca dulu jarum pendeknya. Jarum pendeknya ke angka 12. Selanjutnya kita akan tentukan jarum panjangnya. Jarum panjangnya adalah seperti biasa ya, kita hitungnya dari angka 12. 12 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Sudah selesai, berarti ada berapa? 4 langkah. Maka 4 dikali 5 menit sama dengan 20. Jadi ini adalah jam 12:20. Selanjutnya teman-teman, bagaimana menghitung sebentar dan lamanya kegiatan berlangsung? Perhatikan ya contoh-contoh berikut ini. Soal yang pertama, Abdan tidur mulai jam 7, selesai pada jam 10. Berapa lamakah Abdan tertidur? Pertama kita buat jam dulu. Jam mulainya yaitu jam 7. Nah, ini adalah jam 7. Ini adalah jam mulai. Selanjutnya kita buat jam di sebelahnya. Kita tentukan jam selesainya. Ya. Selesai 7, selesai ke 10. Berarti 7 kita cari sampai ke angka 10. Berarti ini maju. Ya, kita buat langkahnya. 7 ke 8, 8 ke 9, 9 ke 10. Berarti dari 7 ke 10 ada 3 langkah. Nah, jadi di jarum pendeknya di angka 10. Nah, ini sudah bisa terbaca, yaitu jam 10. Atau teman-teman juga bisa dengan cara lain, yaitu 10 dikurang 7 sama dengan 3. Maka Abdan tidur selama 3 jam. Baik, contoh selanjutnya. Azan belajar mulai jam 4, selesai pada jam 6. Berapa lamakah Azan belajar? Kita buat lagi jam mulainya, yaitu jam 4. Ini adalah jam mulai.
Kita buat jam di sebelahnya. Jam selesainya dari jam 4 ke jam 6. Ini angka 4, ini 6. Berarti dia maju. Kita mulai dulu ya. Yap. 4 ke 5, 5 ke 6. Ada berapa? 2. Kita buat jarum pendeknya di angka 6. Sudah terlihat kan? Ya, jam 6. Atau cara yang kedua, yaitu 6, jam 6 dikurang jam 4, yaitu 2. Jadi Ajan belajar selama 2 jam. Soal selanjutnya, Raisa mengaji jam 9.15. Jika Raisa mengaji selama 3 jam, jam berapakah Raisa selesai mengaji? Seperti biasa kita buat jamnya dulu. 9.15 ini adalah jam mulai. Kita buat jam di sebelahnya. 9.15, 3 jam. Berarti dia bertambah. Ya, ini jam selesai. 9.15 berarti bertambah 3 jam. Maka jarum pendeknya yang akan bergerak. 9 ke 10, 10 ke 11, 11 ke 12. Karena ini 3 jam maka kita buat langkahnya 3. Maka kita buat jarum pendeknya di angka 12 jam. Atau cara selanjutnya 9.15 ditambah 3 jam, hasilnya 12.15. Jadi Raisa selesai mengaji pada jam 12.15. Sekarang jam 7. 2 jam yang lalu adalah jam, kita buat dulu jam mulainya, yaitu jam 7. Selanjutnya ini adalah jam sekarang, jam 7. 2 jam yang lalu, berarti sudah lewat. Maka ini akan dari jam 7 itu mundur 2 jam. 7 ke 6, 6 ke 5. Berhenti di angka 5, kita buat jarum pendek di angka 5. Ya, atau cara kedua, 7 dikurang 2. Hasilnya adalah 5. Sekarang jam 7, 2 jam yang lalu adalah jam 5. Soal selanjutnya. Sekarang jam 7, 3 jam kemudian adalah jam, kita buat jam sekarang, yaitu jam 7. Di sebelahnya 3 jam kemudian. Berarti kemudian itu berarti bertambah, maka jam 7 itu akan maju ke depan ya. Kita buat jamnya. Ya, karena maju berarti 7 ke 8, 8 ke 9, 9 ke 10, 3 jam. Berarti langkahnya 3, berhenti di angka 10. Kita buat jarum pendek angka 10. Atau cara kedua, 7 ditambah 3, hasilnya 10. Jadi sekarang jam 7, maka 3 jam kemudian adalah jam 10. Nah, teman-teman, demikian tadi pembahasan tentang satuan waktu pada jam. Selanjutnya kita membahas bersatu di lingkungan masyarakat. Ya, berikut adalah contoh bersatu di lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu adalah kegiatan tolong-menolong. Jadi di lingkungan masyarakat, jika kegiatan kita tolong-menolong kepada sesama tetangga, itu dapat menumbuhkan rasa kebersatuan.
Contoh yang kedua adalah menengok tetangga yang sakit. Lalu contoh yang ketiga adalah kerja bakti lingkungan. Contoh bersatu di lingkungan masyarakat selanjutnya ada kegiatan mempersiapkan HUT RI atau Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Contoh selanjutnya adalah berbagi makanan pada tetangga. Contoh yang selanjutnya yaitu membantu saat tetangga mengadakan syukuran atau pesta. Nah, teman-teman, demikian tadi contoh-contoh kegiatan bersatu di lingkungan masyarakat. Lalu, apakah manfaat bersatu? Manfaat bersatu antara lain yang pertama adalah tercipta kerukunan. Yang kedua, hidup menjadi damai, aman, dan nyaman. Selanjutnya, mempererat persaudaraan. Selanjutnya, menjaga persatuan dan kesatuan. Manfaat bersatu lainnya yaitu menumbuhkan perilaku toleransi serta sikap saling menghargai dan menghormati, dan menambah pertemanan dan persaudaraan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan belajar seni melipat origami. Seni melipat origami berasal dari Jepang. Kegiatan ini menggunakan media origami atau kertas lipat. Nah, ini adalah salah satu contoh seni melipat origami. Ini adalah membuat lipatan kepiting. Bahan-bahan apa sajakah yang diperlukan untuk membuat lipatan ini? Nah, ini dia bahan-bahannya, teman-teman. Ada kertas origami. Di sini kertas origaminya ada 2 warna, besar dan kecil, warna merah dan warna hitam. Lalu ada gunting untuk menggunting dan spidol. Lalu lem. Nah, bagaimana cara membuatnya? Bagaimana cara membuat lipatan kepiting? Berikut caranya, perhatikan ya.
Sebelum diakhiri, kita baca doa kafaratul majelis ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.